Di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Logikanya, paling tidak di rumah tukang proyek itu kalau nggak ada KKR, karena kan ada firman disampaikan, atau ada persekutuan doa lah. Tapi mari kita lihat. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, lalu ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Tahu pelarikan? Sebuah nampan kayu yang mutar terus. Kalau zaman dulu diputar kaki-kaki, itu tempat untuk mereka membentuk tanah liat ini. Ya, mereka sengaja yang pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang proyek itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, bunyinya. Saya baca. Lihat saudara, apakah di rumah tukang proyek itu ada khotbah, ada doa, ada kebaktian, ada persekutuan? Jawab, ada tidak? Tidak. Enggak ada orang nyanyi juga tidak, orang puasa juga tidak, orang doa juga tidak. Di rumah tukang proyek hanya terdengar gitu, karena pelarikan itu sedang goyang. Enggak ada orang ngomong apa. Padahal Yahweh berfirman kepada Yeremia, di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepada. Saudara, tanggal 8 pagi setelah dari Sumowono saya ke Bandung. Tanggal 8 pagi saya naik travel ke Jakarta, karena pagi itu salah satu anak kami menikah. Saya turun di Taman Nagrek dengan travel itu untuk pulang ke kantor kami di Jakarta. Saya mau ganti baju dulu. Nah, pas turun masih pagi, jam 7 lebih, antrian taksi sudah panjang. Otomatis saya dapat yang paling depan. Saya lihat namanya Sumantri. Saya tanya dia, dari jam berapa Pak Mantri antri sini? Dari setengah 4 subuh tadi. Setengah 4 sekarang sampai setengah 8 baru dapat. Iya. Nah, kami ada di Grive, Tanjung Duren, jaraknya enggak jauh. Terus saya tanya, kalau nanti Pak Sumantri enggak keberatan, mau enggak tunggu saya bayar dulu yang ini, nanti antar saya ke Pegangsaan, karena anak saya menikah. Pak, juga saya tunggu, apalagi Sabtu udah muter-muter membuat penumpang. Nah, dari Taman Nagrek ke Tanjung Duren itu saya ngomong soal kehidupan. Saya bilang, kebetulan Pak Sumantri yang paling ujung taksinya. Saya bilang, saya pendeta. Saya cek ngomong soal kehidupan. Soalnya dia terbuka. Dan dia menunggu. Terus dari Greenfield, saya berangkat ke pernikahan. Setelah begitu kami turun, karena saya tergesa-gesa, handphone saya ketinggalan di taksi. Lalu seorang anak saya, coba kita telepon aja. Saudara, luar biasa. Dia sudah agak jauh, karena saya ingatnya sudah agak lama. Enggak lama dia balik, saudara, ngantar handphone itu. Saya berkati dia dengan sekian lagi uang itu. Nah, saya suruh anak saya berkata, doakan dia. Karena dari papa nggak sempat doakan dia. Sebenarnya untuk kita bisa mendengar dan berbicara, mengajak orang ngomong apa saja dalam hidup. Jadi kalau Tuhan berfirman, nggak harus ada kata-kata. Dengan melihat sesuatu saja. Yeremia hanya melihat tukang penjualan itu rusak bejananya, tapi gak dibuang tanah liatnya, diolah lagi jadi bejana lain. Disitulah firman itu datang kepada Yeremia. Maka itu kalau kita egois, tidak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan. Orang egois itu gak punya waktu untuk ngurus yang di Tuhan. Karena orang egois berkata, untuk aku jadi kurang waktu. Ngerti? Betul tidak? Kalau kita tidak egois, kita akan punya. Saya bersyukur ketemu kolega tadi di Thailand. Saya janji pada dia malam ini sekali berkata, apa yang kita harus buat dalam hidup ini? Kalau kita hidup berskenario Tuhan, amin. Mari kita mengambil